لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah-surah pendek di dalam juz amma. Kita masih masuk pada suratul insyiqaq pada ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab dengan hisab yang sangat mudah dan akan kembali kepada keluarganya dengan sangat senang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya di belakang punggungnya, fasawfa yad'u subura. Maka dia akan teriak-teriak dan mengatakan, celaka aku. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal ketika di dunia orang ini sangat bahagia dengan keluarganya. Innahu dhanna an la yahud. Dia sangka dia tidak akan berjumpa dengan Rabbnya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Salah dia, sesungguhnya Rabbnya setiap hari memperhatikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 7 sampai ayat 15 ini menjelaskan kepada kita salah satu peristiwa dari peristiwa-peristiwa hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka ada beberapa peristiwa yang terjadi. Pertama, hari kebangkitan. Semua manusia dibangkitkan. Sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati. Kemudian yang kedua, setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan kemudian ditampakkan seluruh amalannya. Kemudian setelah ditampakkan seluruh amalannya, barulah kemudian pengambilan kitab yang kita akan bahas pada malam hari ini. Setelah pengambilan kitab, baru proses hisab. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Setelah hisab baru ada proses namanya penimbangan amal. Setelah proses penimbangan amal, maka ada proses namanya al-murur ala sirat, berjalan di atas titian siratal mustaqim. Kemudian setelah itu manusia akan berkumpul di pintu-pintu surga. Maka yang terakhir ada proses jaza, balasan. Apakah dia layak masuk surga, apakah dia layak masuk neraka. Begitulah secara singkat proses-proses yang akan terjadi di padang mahsyar. Kita ambil salah satu peristiwa yang disebutkan di dalam ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang-orang yang mengambil catatan kitabnya dengan tangan kanannya, dan mereka orang-orang yang beriman.
Tapi ada juga orang-orang yang mengambil dengan catatan kiri, dengan tangan kiri, dan mereka orang-orang kafir. Dan ada juga yang mengambil catatannya dengan tangan kiri ke belakang punggungnya, dan mereka adalah orang-orang munafik. Karena di dunia ini manusia cuma terbagi tiga: kalau tidak mukmin, kafir; kalau tidak kafir, maka dia munafik, tengah-tengah orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika manusia diberikan catatan itu, sudah saya katakan bahwa catatan itu terbagi dua. Ada catatan umum di mana seluruh umat dan nabi-nabinya memiliki catatan sendiri-sendiri. Artinya Nuh memiliki catatan bersama umatnya, Ibrahim memiliki catatan bersama umatnya satu buku, kemudian Nabi Lut juga demikian, Nabi Syuaib juga demikian, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi SAW, ada satu catatan itu berkumpul. Semua catatan umat Rasul jadi satu, jadi satu buku, namanya catatan umum. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak membuka aib setiap orang dan hendak memberitahu kebaikan setiap orang. Karena dalam catatan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada seluruh para sahabat, ada para tabi'in, ada para tabi'ut tabi'in, ada para ulama, ada para syuhada, orang-orang saleh, dan kita juga ada di situ. Dan itu akan dibaca di hadapan manusia. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan kebaikannya, Umar disebutkan kebaikannya, Utsman disebutkan kebaikannya, Ali disebutkan kebaikannya, kemudian para ulama, kita pun disebutkan di situ. Sayangnya bukan kebaikan saja disebutkan, keburukannya pun disebutkan. Dan di situ kita akan dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan manusia. Karena ketika itu la takhfa minhum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi, semua nampak. Dan kehususan pada hari kiamat itu, orang diberikan ingatan dengan ingatan yang sangat tajam. Di dunia mungkin Anda melakukan kesalahan 10 tahun yang silam, 15 tahun yang silam, atau mungkin 5 tahun yang silam, kita sudah lupa. Sudah lupa kita ini berbuat apa. Kita pernah menzalimi orang, kita lupa. Kita pernah menggibah orang, kita lupa. Kita pernah mengambil hak orang, kita lupa. Kita pernah bermaksiat, kita lupa. Tapi di akhirat tidak akan lupa. Kita akan diingatkan seluruh ingatan di dunia sejak kita akil balik sampai kita wafat. Menitnya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, kita akan ingat. Sehingga tidak mungkin mengelak, karena itu harus disesuaikan dengan catatannya. Apalagi kemudian pada hari itu manusia tidak bisa mencari penolong lain di dunia. Orang ada kasus cari pengacara, tapi di akhirat pengacaranya saja butuh pengacara, lawyernya saja butuh lawyer di akhirat itu. Dan tidak ada lawyer di akhirat. Masalahnya saksinya terlalu banyak, dan tidak ada saksi seperti saksi dunia bisa dibayar. Karena saksi di akhirat itu semua makhluk Allah bersaksi. Bumi bersaksi akan kemaksiatan kita di atas bumi, sehingga Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan seluruh kabar orang-orang yang pernah menginjaknya. Langit akan bersaksi, para malaikat Raqib dan Atid, dan para malaikat penyaksi kita akan bersaksi. Bahkan bukan hanya itu, anggota badan kita pun akan bersaksi. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut dikunci, tangan bicara. Bukan hanya tangan, kulit ini bersaksi di hadapan Allah terhadap jasadnya. Sehingga kulit ketika bersaksi, jasad ini protes kepada kulit dan mengatakan lima syahidtum alaina.
Kenapa kamu ikut-ikut bersaksi kepada jasadmu sendiri? Maka kulit mengatakan, antaqanallah, karena Allah yang buat aku bicara. Jadi pada hari itu la takhfa minhum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi dia dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mempertanggungjawabkan di situ. Tetapi orang-orang yang beriman, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika dia mengambil catatannya, catatan yang kedua, maksudnya catatan khusus, setiap manusia punya catatan itu. Ketika dia membaca catatannya, kalau dia melewati kebaikan, maka akan bercahaya wajahnya. Tapi kalau seandainya kemudian dia membaca keburukan, maka akan berubah cahaya itu menjadi hitam, tetapi Allah tutupi dari orang-orang. Karena tidak mungkin dalam satu catatan itu semua baik, walaupun dia seorang yang beriman. Siapa yang tidak lepas dari kesalahan? Bukankah setiap anak Adam itu pasti berbuat salah? Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertobat, kata Rasulullah. Artinya tidak ada satupun catatan, walaupun dia mukmin pasti ada kejelekan, tetapi kan banyak kebaikannya. Kalau dia membaca kebaikan, wajahnya bercahaya. Dia baca kebaikan, bercahaya lagi, semakin terang, sehingga wajahnya kal qamari lailata badr, seperti bulan purnama. Tapi ketika dia lewat kepada catatannya, maka wajahnya berubah menjadi hitam, tapi Allah tutupi dari manusia, tidak tampak, karena dia orang beriman. Tapi orang-orang kafir, sudah catatannya berwarna hitam, kemudian dia membaca menjadi mukanya hitam, maka manusia sudah memandang, maka dia orang jahat. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu bahagianya orang-orang yang beriman, sehingga ketika mengambil catatan dengan tangan kanannya, dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, baca catatan saya, dengan bangganya, karena dia sudah tahu jalan dia ke surga. Tapi orang-orang kafir, dia enggan memegang catatannya, dia ingin melemparnya tapi tidak bisa, karena sudah tahu jalannya ke neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa ketika orang membaca catatan itu, disitulah perubahan fisik terjadi. Jadi kalau seandainya yang membaca orang yang beriman, pertama wajahnya akan bersinar, kemudian badannya akan membesar, sehingga tingginya 60 hasta dan lebarnya 7 hasta, persis seperti perawakan Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu tingginya berapa meter? 30 meter, karena satu hasta itu setengah meter. Ini satu hasta, dari sini ke sini ini satu hasta. Satu hasta itu setengah meter, 2 hasta berarti 1 meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter. Kalau 7 hasta berarti 3 meter. 3 meter lebih. Berarti badannya kita ini akan 60 hasta, kemudian lebarnya 7 hasta, dan akan berhenti sampai di sini, tidak mungkin membesar lagi. Itulah fisik orang-orang yang beriman ketika membaca catatan. Dan dengan jasad sebesar itulah dia akan murur ala sirat, berjalan di atas siratal mustaqim menuju surga. Allah mengatakan, wa in kuntum illa wariduha, kalian akan melewati dan tidak mungkin tidak pada titian sirat itu. Tapi orang kafir beda lagi. Ketika dia membaca catatannya, mukanya menghitam, badannya membesar. Semakin banyak dosanya, semakin besar badannya, semakin banyak dosanya, semakin hitam mukanya, sehingga badannya entah seberapa besarnya. Karena digambarkan penduduk neraka itu giginya saja seperti gunung Uhud besarnya itu. Giginya penduduk neraka seperti gunung Uhud. Gimana mulutnya, gimana wajahnya, gimana badannya. Maka penduduk neraka itu akan besar wajahnya, besar badannya, dan besar perawakannya. Tapi subhanallah, sebesar itu Jahannam tidak bisa penuh. Walaupun manusia menjadi besar, semakin besar karena banyak dosanya, tapi ketika mereka dimasukkan ke dalam Jahannam
Jahannam tidak pernah penuh. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Jahannam, halim talati, sudahkah kau penuh wahai Jahannam? Apa kata Jahannam? Hal mim mazid, adakah tambahan ya Rabb? Masukkan saja. Ya. Menunjukkan bahwa Jahannam itu neraka yang sangat besar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini, barang siapa yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Manusia akan tinggal di padang mahsyar itu bukan sebentar, khamsina alfasana. Allah sebutkan 50.000 tahun dalam kondisi berdiri, tidak duduk dan tidak berbaring. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Kemudian keringat bercucuran dan keringat itu menjadi kolam di sekitarnya. Ada yang tenggelam selutut, ada yang tenggelam sepusar, ada yang tenggelam sedada, ada yang tenggelam sampai ke lehernya, sesuai dengan kadar amalan. Dan dia akan berada di situ selama 50.000 tahun. Disinilah kenapa alasannya penduduk Mauqif itu tidak mungkin duduk, karena kalau duduk tenggelam dengan keringatnya, apalagi berbaring. Maka kondisi mereka hanya berdiri, ya yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbnya semesta alam. Lah ketika itu apakah seluruh manusia akan sama tinggalnya selama 50.000 tahun? Tidak, kata para ulama. 50.000 tahun itu hanya untuk orang kafir saja. Karena orang-orang yang beriman, ada di antara mereka yang tidak dihisab, ada yang di antara mereka tidak diazab. Seperti hadis Nabi SAW, ketika dia bermimpi kemudian ditampakkan sebelah kanannya umatnya yang begitu banyak. Tiba-tiba Rasul mengatakan, apakah itu umatku? Maka Jibril mengatakan, bukan, itu Nuh, itu Musa dan kaumnya, itu umatnya Musa dan kaumnya. Ketika Nabi SAW melihat ke arah lain, rupanya ada umat yang jauh lebih banyak dibandingkan umat Musa. Maka dikatakan, nah itulah umat nanti pada hari kiamat, umat Islam, umat terbanyak. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, minhum, di antara mereka umatmu itu ada sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzab. Di antara mereka ada 70.000 orang yang tidak akan disentuh hisab dan tidak akan diazab, direct masuk surga. Maka orang ini tidak pernah tinggal di padang mahsyar kecuali hanya lewat. Karena orang-orang yang tinggal di padang mahsyar itu untuk melakukan proses hisab. Nah ini nggak dihisab, nggak diazab, direct lah masuk surga. Tapi ada orang-orang yang dihisab, ada yang hisabnya mudah sehingga prosesnya cepat, ada yang hisabnya sulit sehingga prosesnya lambat. Yang hisabnya mudah, dia tidak akan tinggal lama di padang mahsyar. Tapi yang hisabnya sulit, boleh jadi mereka akan bersama dengan orang-orang kafir selama 50.000 tahun berdiri mencari peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang yang hisabnya mudah, sampai ketika orang-orang yang direct masuk surga tanpa hisab dan azab, dan orang-orang yang mudah hisabnya, maka tinggallah orang-orang yang sulit hisabnya. Mereka lah orang-orang kafir munafik dan orang-orang yang beriman yang fasik, yang fajir, yang dosanya lebih banyak dibandingkan amal solehnya. Maka mereka menunggu peradilan Allah Azza wa Jalla. Disinilah tegak tentang syafaat. Setelah mereka berdiri lama, akhirnya kemudian orang-orang itu meminta kepada Adam untuk minta syafaat kepada Allah. Adam pun tolak. Akhirnya diarahkan kepada Nuh, Nuh pun menolaknya. Nuh mengarahkan kepada Musa, Ibrahim menolaknya. Ibrahim mengarahkan kepada Musa, Musa menolaknya. Musa mengarahkan kepada Isa, Isa menolaknya. Sampai akhirnya Isa mengarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin.
Barulah Nabi SAW mengatakan, ana laha, kan ku coba. Maka Nabi SAW kemudian menghadap Allah di bawah arasy-Nya, sujud lama sekali. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah, irfa' ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, kul tusma, isfa' tushafa. Angkat kepalamu, katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, ku berikan kau syafaat. Dari situlah terjadi proses syafaat. 7 syafaat diberikan kepada orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah kepada orang yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan kembali kepada keluarganya dengan sangat senang dan bahagia. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya dengan keluarganya, maka pada hari kiamat orang-orang ini akan dikumpulkan dalam kondisi bahagia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Makanya ketika kita bercerita tentang alam kubur, ketika datang orang yang tampan kepada orang yang beriman, kemudian menemani selama di kuburan, menghibur, bercanda, sehingga tidak sadar, tahu-tahu kiamat sudah hampir dibangkitkan. Kemudian orang yang baik mengatakan kepada orang yang beriman di kuburan ini, sebentar lagi kiamat akan tegak. Maka kemudian orang yang di kuburan yang beriman ini berdoa kepada Allah, Allahumma aqimis sa'a ya Rabb, cepat tegakkan kiamat, cepat tegakkan kiamat, supaya aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Kemudian dia mengatakan, siapa anda ini? Anda baik sekali menemani saya selama di kuburan. Maka orang yang baik mengatakan, ana amalukas soleh, sayalah amal solehmu, saya jelmaan dari solatmu, zakatmu, puasamu, baca Quranmu, zikirmu, berbuat baikmu, dan begitu seterusnya. Jadi orang yang beriman akan kembali kepada harta dan keluarganya. Karena orang-orang yang beriman, dia tidak pernah membangun keluarganya di dunia, dia tidak pernah membangun rumahnya di dunia, dia tidak pernah membangun kemewahannya di dunia. Orang-orang yang beriman, dia bangun rumahnya di akhirat, dia beli tanahnya di akhirat, dia beli tamannya di akhirat, sehingga ketika dia sedang sakaratul maut, dia ingin segera berjumpa dengan rumah, tanah, taman, dan seluruh keluarganya. Kenapa? Karena tidak ada beban di dunia. Tapi orang-orang yang membangun rumahnya di dunia, usahanya di dunia, kendaraannya di dunia, sama sekali dia tidak memberikan dan menyisihkan untuk akhiratnya, maka saat detik wafatnya orang ini benci kematian, karena dia akan meninggalkan keluarga, harta, pangkat, jabatan, anak-anak, sehingga dia benci dengan kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya di belakang punggungnya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, fasaufa yad'u thubura, dia pun berteriak, celaka aku. Baru sadar dia. Orang itu terkadang sadar setelah mati, nggak ada guna. Orang kalau menyesal di dunia, kalau sudah di akhirat menyesal, apa gunanya? Di akhirat kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa istighfar. Yang ada di akhirat itu mempertanggungjawabkan semua amalan. Makanya orang-orang di kuburan saja nyesal dan mengatakan, orang-orang kubur itu, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Allahumma rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa mengamalkan amalan saleh terhadap yang aku luputkan selama di dunia. Tapi Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kan hanya hayalanmu saja. Yang lain mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib,
la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau bangkitkan aku ke dunia sedetik saja, ku infakkan semua hartaku. La asaddaqa wa akum minas salihin, dan saya akan berkawan dengan orang-orang saleh. Tapi mustahil. Ya, ini orang jahat menyesal. Orang baik ingin kembali ke dunia saja tidak bisa, apalagi orang jahat. Sampai Abdullah bin Haram, ketika dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematiannya, Allah berfirman kepada Abdullah bin Haram, tamanna ya abdi, minta sesuatu kepadaku wahai hambaku. Maka Abdullah bin Haram mengatakan, ya Rabb, berikanlah kepadaku kehidupan 2 kali di dunia, supaya aku bisa berjihad kembali, kemudian mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan mustahil orang mati hidup lagi. Ini orang baik tidak bisa kembali ke dunia, gimana orang jahat, kan begitu ya. Maka ikhwatu fiddin, penyesalan itu tidak mungkin dilakukan di akhirat. Sebagaimana orang kafir mengatakan, fasaufa yad'u thubura, dia pun berteriak celaka aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan diancam dengan neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang-orang kafir ini di dunia dia senang dengan keluarganya. Di sini kebalikannya. Kalau orang-orang yang beriman, kesenangan dengan keluarga itu bukan di dunia, karena pasti orang yang beriman keluarganya pasti diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang kafir terbalik, justru kesenangan mereka dengan keluarga itu di dunia, dan di akhirat akan diceraikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi sorga bagi orang-orang kafir. Ketika ada orang Yahudi yang miskin, yang fakir, yang kere, datang kepada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, salah seorang ulama Syafi'i, pengarang kitab syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, dan banyak karyanya. Bulughul Maram Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Bulughul Maram maksud saya. Jadi Imam Ibnu Hajar ini datangi seorang Yahudi fakir. Ketika itu Ibnu Hajar sedang dimuliakan di pasar, pakai kendaraan mewah, pakai baju kerajaan, digaji kerajaan karena dia qadhi di Mesir. Tiba-tiba orang Yahudi fakir mengatakan, ya Imam, bukankah dalam agamamu, maksudnya dalam agama Islam, nabimu pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa pula saya tidak pernah mengalami kebaikan seperti Anda? Dalam pandanganmu saya ini kafir, harusnya saya yang senang. Dalam pandanganmu Anda ini mukmin, harusnya penjara. Kenapa Anda senang, saya susah, katanya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah tadi yang mengatakan, adapun dengan kesenangan yang saya miliki, memang saya digaji pemerintah, saya diberikan fasilitas pemerintah, diberikan gaji pemerintah, baju bagus, kendaraan bagus, tetapi dunia masih penjara bagi saya. Saya belum bisa lepas sholat, saya harus tetap sholat. Saya belum bisa lepas puasa, saya harus tetap puasa. Saya harus tetap sedekah, zakat, zikir, baca Quran, mengajar, talabul ilmi. Saya tidak bisa meninggalkan itu semuanya, karena seorang mukmin tidak mungkin kenyang untuk beramal soleh sampai kedua kakinya masuk ke dalam surga. Tapi dirimu sesusah ini di dunia, kamu masih surga dibandingkan dengan akhirat yang menunggumu dengan api yang sangat besar yang akan melahapmu. Bersyukurlah kau masih hidup di dunia. Dunia surga bagimu. Kalau kamu mati masuk neraka lebih payah daripada sekarang kau hidup di dunia, katanya. Tapi diriku dibandingkan dengan surga, kenikmatanku ini nggak ada apa-apanya. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin, bahwa orang-orang kafir itu Allah berikan istidraj dalam kehidupan dunia. Jadi jangan sedih kalau antum melihat ada orang kafir, kerjanya bagus, gajinya besar, rumahnya gedong, kendaraannya bagus, istrinya cantik, anak-anaknya banyak, tidak ada masalah, bahagia terus, jalan ke sana kemari. Tidak perlu sedih. Kenapa?
Karena Allah mengatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Ketika di dunia orang-orang kafir diberikan kesenangan, tapi kesenangan mereka hanya sebatas istidraj. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kami biarkan mereka senang sampai pada waktunya kami adab. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sampai ketika mereka bersenang-senang dengan apa yang kami berikan dari kehidupan dunia, mereka tidak sadar, tiba-tiba kami adab mereka sekonyong-konyong secara tiba-tiba. Istidraj. Tapi keluarga orang-orang yang beriman pasti ada ujian. Terkadang ujian itu beruntun, ikhwan. Anda harus sabar. Ya, Anda harus sabar, karena keluarga yang beriman itu pasti diuji. Nggak diuji orang tuanya, diuji istrinya. Nggak diuji istrinya, diuji suaminya. Nggak diuji suaminya, diuji anak-anaknya. Nggak diuji semuanya, diuji ekonominya, diuji kesehatannya. Orang yang beriman pasti diuji. Sehingga ketika orang yang beriman ini berjalan di permukaan bumi, kemudian ujian terus beruntun kepadanya sampai dia keluar dari bumi sudah tidak ada kesalahan lagi. Karena ada dosa itu yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, hanya bisa diampuni dengan kesabaran, dengan ujian. Sebagaimana ada surga itu tingkatan-tingkatan tertentu tidak bisa kita capai dengan sholat, zakat, puasa, haji, hanya bisa dicapai dengan kesabaran. Dan sabar itu tidak mungkin terjadi kecuali ada ujian. Dan Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah katakan sesungguhnya kami cukupkan pahala orang yang sabar tanpa batas. Sabar itu pahalanya luas. Beda dengan sholat ada nominalnya, beda dengan zakat ada nominalnya, beda dengan baca Quran ada nominalnya. Tapi sabar tidak ada nominalnya. Saking banyaknya pahala orang yang bersabar itu. Innahu dhanna an la yahur. Orang-orang kafir itu mereka sangka mereka tidak akan berjumpa dengan Allah. Makanya kenapa orang-orang kafir itu hidupnya kayak binatang, tidak diperintah dan tidak dilarang, kan? Itu seolah-olah tidak ada larangan kepada mereka dan tidak ada perintah kepada mereka, sama dengan binatang. Ya. Karena apa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesenangan kepada mereka. Allah berikan kesenangannya cash di dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan kesenangannya di akhirat. Makanya ketika orang-orang kafir dibangkitkan pada hari kiamat, dia berteriak-teriak dan mengatakan wa qalal insanu malaha. Orang-orang kafir berkata, malaha, ada apa ini? Dalam surah Yasin, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka diriku, siapa yang membangunkan aku dari tidurku ini? Tapi orang-orang yang beriman hanya tersenyum dan mereka mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Ar-Rahman kepada kalian dan benarlah ucapan para rasul. Kemudian Allah katakan bala inna rabbahu kana bihi basir. Orang kafir itu tidak menyangka bahwa mereka setiap hari diperhatikan Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Makanya orang-orang yang beriman sangat yakin. Ketika kita yakini Allah maha mendengar, maka orang yang beriman yakin bahwa setiap ucapannya didengar Allah. Ketika orang-orang yang beriman mengatakan Allah maha melihat, maka setiap perbuatannya dia yakin sedang dilihat Allah. Makanya terlahir menjadi orang-orang yang baik. Ucapannya tidak keluar kecuali santun, perbuatannya tidak keluar kecuali akhlak, dan begitu seterusnya. Tapi orang kafir, mereka tidak merasa diawasi, tidak merasa didengar. Makanya sekehendaknya idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kata Rasul. Kalau tidak punya malu, lakukan sekehendaknya. Begitulah perbedaan orang kafir dengan orang beriman. Orang kafir percaya dengan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Cuman masalahnya ada orang-orang yang beriman itu, mereka hanya mengakui tentang nama-nama Allah, tapi tidak pernah mengakui sampai ke mahanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan seperti ini. Allah maha melihat. Semua yakin dan semua sepakat kaum muslimin mengatakan Allah maha mendengar. Tapi tidak semua orang yang yakin dan percaya Allah maha mendengar, ucapannya merasa didengar Allah. Ada orang seperti itu, tidak ada muraqabah sama sekali.
Coba kalau seandainya orang-orang yang beriman, yang percaya dengan nama Allah, kemudian yakin dengan mahanya Allah, tentu ketika dia mengatakan Allah maha mendengar, dia yakin ucapannya didengar Allah. Ketika dia yakin Allah maha melihat, pergerakannya dilihat Allah. Ketika dia yakin Allah maha razak, maha pemberi rizki, dia yakin harta itu titipan Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala maha rahim, dia yakin bahwa ada kesempatan untuk bertobat karena Allah itu rahim kepada hambanya. Begitu seterusnya. Makanya penting beriman dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan iman seseorang supaya tidak kufur nikmat maksudnya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kelompok, yang satu kelompok ahli surga, yang satu kelompok ahli nar. Wallahu a'lam. Fala uqsim bisyafaq, ini sudah bab lain, kita tinggalkan minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.